Halo rekan-rekan kelas 12, apa kabar kalian? Ibu harap kalian tetap sehat, kuat, dan semangat untuk belajar. Pelajaran kita kali ini akan berbicara tentang keadilan di dalam Alkitab. Yuk kita belajar bersama. Materi pembelajaran kita pada saat ini yaitu tentang pemahaman keadilan menurut Alkitab. Dengan kompetensi dasar 3.3, menilai pentingnya keadilan sebagai dasar mewujudkan demokrasi dan HAM pada konteks global dan lokal mengacu pada Alkitab. Dengan indikator 3.3.1 menjelaskan nilai keadilan dalam perspektif iman. Sumber buku pelajaran kita yaitu buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi 2018. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa memahami makna keadilan menurut Alkitab. 2. Siswa memahami bahwa Allah adalah Allah yang adil dan benar. 3. Siswa dapat menjadi pelaku keadilan dalam kehidupannya setiap hari dan berani bersikap kritis terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar kehidupannya. Pembelajaran kali ini akan dimulai dengan quizzes time. Ya, sebagaimana terdapat di dalam link yang telah tersedia di bagian deskripsi untuk bisa belajar sambil bermain. Setelah mengikuti quizzes, maka pertanyaannya adalah, adakah aha moment atau wow moment ketika kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam quizzes? Misalnya kalian benar di dalam menjawab sebuah soal yang mungkin sebelumnya kalian tidak tahu. Guess right? Ya, itu dia. Oke, tanpa berpanjang lebar, yuk kita simak materi berikutnya. Ketika kalian melihat gambar-gambar yang berikut ini, apa yang kalian pikirkan? 1. Timbangan dan palu. 2. Timbangan di atas Alkitab. Yang ketiga, ada gambar Yesus bersama dengan timbangan. Yuk kita berpikir kreatif. Keadaan dunia berubah dengan begitu cepat. COVID-19 telah menjadi pandemik yang mewabah hampir di seluruh dunia. Kehidupan kita berubah. Kita diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Banyak toko yang ditutup. Banyak dari kita yang terpaksa harus tetap tinggal di rumah. Dan sekarang kita memasuki era new normal, di mana setiap kita harus bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Bukan saja itu, keadaan saat ini membuat sebagian dari kita mengalami kemiskinan. Jika dulu sudah banyak rakyat miskin dan sekarang semakin banyak. Hal ini sangat kontras dengan orang-orang yang masih dapat survive dengan keluarga yang lengkap dengan kebutuhan makanan yang tercukupi. Begitu juga dengan bentuk diskriminasi yang masih terus terjadi di sekitar kita. Salah satu contoh adalah peristiwa
George Floyd di Amerika Serikat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kebebasan manusia dan kemerdekaan manusia. Pertanyaannya adalah, akankah keadilan berubah? Jika ya, kenapa? Jika tidak, juga kenapa? Mari kita berpikir kritis. Ketika perubahan terjadi begitu cepat, yang mengakibatkan banyak orang mengalami penurunan daya hidup, penurunan tingkat ekonomi, sosial, dan sebagainya, maka pertanyaannya adalah, apakah Allah adalah adil? Untuk mengetahui apakah Allah adalah adil atau tidak, yuk kita simak apa kata Alkitab tentang keadilan. Di dalam Perjanjian Lama, kata keadilan menggunakan dua kata. Yang pertama, mishpat. Mishpat berarti hukum atau keputusan. Dua, sedek atau sedekah, yang berarti kebenaran. Dengan demikian, menurut Perjanjian Lama, keadilan berarti hukum atau keputusan yang harus didasarkan pada sebuah kebenaran yang mutlak. Di dalam Perjanjian Baru, kata keadilan berasal dari bahasa Yunani, yaitu dikaiosune. Kata dikaiosune dipakai untuk melukiskan suatu penerapan hukum yang benar, memakai timbangan yang benar, berperilaku adil, jujur, dan juga benar. Dengan demikian, keadilan memiliki arti: satu, apa yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Misalnya, hukuman terhadap seseorang ditetapkan berdasarkan kebenaran yang ada, terutama dalam kaitannya dengan mereka yang miskin, tertindas, dan tersingkir dalam kehidupan masyarakat. Dua, keadilan memiliki arti memperbaiki atau merestorasi apa yang telah rusak menjadi normal kembali. Tiga, keadilan merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah, sebagaimana terdapat di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 7-13, dilanjutkan dengan ayat 21-27. Melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci
aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian? Selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah engkau buat bagimu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Keadilan Allah juga terdapat di dalam kitab Zefanya pasal 3 ayat yang kelima, yang berbunyi, tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia tidak memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Allah itu adil. Bagaimana kita tahu bahwa Allah adalah adil? Dari teks-teks Alkitab yang sudah kita baca dan kita dengar, dapat dikatakan bahwa keadilan Allah dapat dilihat dari perbuatan Allah yang selalu benar dan berlaku benar sesuai prinsip kebenarannya. Dan yang kedua, Allah tidak akan pernah melanggar ketetapan yang telah dibuatnya sendiri. Bentuk-bentuk keadilan Allah dapat kita lihat di dalam kehidupan kita setiap hari. Mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Allah menghukum orang-orang yang tidak hidup dalam jalannya, yaitu mereka yang tidak taat pada perintahnya. Allah tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlaku begitu saja dari hadapannya. Dan Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Dan dasar keadilan Allah yaitu kasih dan pengampunan bagi kita semua umat manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 1. Keadilan berasal dari bahasa Ibrani yaitu mispat yang berarti hukum atau keputusan. Kata lain yaitu sedek yang berarti kebenaran. Sedangkan di dalam perjanjian baru, kata keadilan berasal dari bahasa Yunani yaitu dikaiosune yang berarti penerapan hukum yang benar, berperilaku adil, jujur, dan benar. 2. Keadilan Allah nyata dalam setiap tindakannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Dia tetapkan. 3. Keadilan Allah nyata melalui kedatangan Yesus Kristus yang mengasihi dan mengampuni dosa manusia. Nah, siswa-siswa yang terkasih, apakah kalian sudah memahami apa itu keadilan di dalam Alkitab? Apakah kalian berpikir bahwa Allah adalah adil jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi masa kini? Jika ada pertanyaan yang kalian pikirkan, silakan kalian tuliskan di kolom chat, atau kalian boleh tuliskan juga di Google Classroom, sehingga kita bisa membahasnya, berdiskusi bersama-sama. Sampai jumpa